perkenalkan nama saya Febriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyuluhan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko yang sekarang diganti oleh Irjen Petrus Rehan Golose, menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Nah, menurut World Drug Report tahun 2019 yang diterbitkan United Nations Office on Drug and Crime menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia yang berusia sekitar 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Sedangkan di Indonesia, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2019 mencapai angka 2,29 juta orang. Nah, dari tadi kita bahas tentang narkotika. Apa sih narkotika itu? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Bagi seseorang yang memiliki riwayat kecanduan narkoba, pasti memiliki tanda-tanda pada tubuhnya yang sangat jelas bagi kita lihat. Nah, misalnya seperti mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar, perubahan pola makan atau pola tidur, penurunan atau peningkatan berat badan yang sangat drastis dalam waktu singkat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga gitu ya. Terus juga ada perubahan dan penampilan fisik. Kita ketahui dulu apa sih dampak-dampaknya dari penggunaan narkotika yang secara terus-menerus pada kesehatan kita. Nah, yang pertama itu ada kecanduan. Nah, hal ini pasti sangat terjadi dan sangat sering bagi setiap orang yang baru pertama kali mencoba narkoba, lalu muncul rasa ketagihan yang sangat-sangat dalam sehingga kecanduan itu muncul. Nah, kecanduan itu merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi pada berbagai kesempatan yang akibatnya kurang kontrol terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat dan kebiasaannya. Nah, yang kedua dari dampak penggunaan narkoba bagi tubuh kita yaitu ada dehidrasi. Nah, penyalahgunaan zat dari narkoba tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Nah, akibatnya badan itu kekurangan cairan tubuh. Nah, jika hal ini terus terjadi secara terus menerus, tubuh itu akan apa ya, sebenarnya muncul halusinasi, kejang-kejang, perilakunya lebih agresif, atau bahkan juga bisa menimbulkan rasa sesak pada bagian dada. Nah, jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, dampak yang ketiga dari penggunaan uh, narkoba bagi tubuh kita yaitu halusinasi. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama, halusinasi ini adalah salah satu efek yang paling sering, yang paling uh, terjadi yang dialami oleh pengguna narkoba. Nah, halusinasi ini juga bukan hanya karena konsumsi yang berlebih, tapi juga bisa menyebabkan mual muntah, rasa sakit yang berlebih, serta gangguan kecemasan bila uh, halusinasi ini berkepanjangan. Nah, halusinasi yang berkepanjangan ini juga dapat memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita, misalnya seperti gangguan mental, depresi juga, dan juga uh, cemas secara terus-menerus. Nah, dampak yang keempat itu ada kematian. Ini tuh akibat paling fatal yang biasa dihadapi oleh seorang yang uh, mengonsumsi narkoba atau pengguna narkoba atau yang sudah kecanduan secara berlebih terhadap narkoba. Tanpa mereka sadari, nyawa mereka itu sebagai taruhannya. Nah, dari kematian ini mungkin kita tahunya itu mereka itu mengkonsumsi obat-obatan secara berlebih, atau mungkin bahasa yang lebih dikenalnya itu overdosis. Nah, narkoba itu kan banyak macam-macamnya, misalnya seperti sabu-sabu, opium, dan kokain. Nah, hal itu bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan uh,
secara lama atau dibiarkan saja dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara mencegah. Nah, yang pertama itu adalah selektif bergaul. Nah, dapat kita ketahui zaman sekarang apa-apa makin canggih, remaja juga semakin berkembang, baik dalam teknologi atau hal apapun. Nah, kita bisa biasa menyebut remaja zaman sekarang itu dengan kaum milenial. Nah, uh, selektif bergaul itu kita sangat-sangat harus ditanamkan dari kita saat kecil, dimana melihat perkembangan zaman sekarang uh, sangat mudah menemukan hal-hal seperti ini, misalnya seperti uh, seorang yang pengguna narkoba. Nah, cara mencegahnya itu dengan kita jangan mencoba hal-hal tersebut, jangan pernah mencoba. Itu adalah kunci yang paling utama. Yang kedua, yaitu ada aktivitas fisik. Misalnya seperti kita mengikuti kajian, juga kita mengikuti komunitas-komunitas. Ketiga, ada mengikuti nasihat orang tua. Nah, poin yang ketiga ini sangat sangat penting dan paling utama. Nah, bagaimana? Karena melihat dari zaman dan kondisi sekarang, pengguna narkoba, apalagi di kalangan remaja, itu karena ada uh, problem atau masalah antara dia dengan orang tuanya, sehingga dia depresi, dia jadi mudah marah atau karena emosinya tidak tersampaikan seperti itu. Jadi apa-apa membantah omongan orang tua. Nah, apalagi kita sebagai umat muslim sudah diajarkan menurut Al-Quran bahwa kita jangan uh, bertutur kata yang dapat menyakiti hati orang tua dengan berkata dan semacamnya, atau bahkan membentak orang tua kita. Maka dari itu kita patut untuk mengikuti nasihat orang tua, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan, yaitu izinnya Allah, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti nasihat orang tua kita. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan atau penyampaian materi mengenai penyalahgunaan nafsa. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.